Alhamdulillah, Ibrahim, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini umat Islam di seluruh dunia, bahkan di Jakarta hari ini, saudara-saudara kita dari umat Islam berbondong-bondong, dan saya membaca dari media massa total aksi di Jakarta mencapai 4 juta ya. Ini menandakan bahwa umat Islam sudah luar biasa untuk melakukan pembelaan terhadap penista agama. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi teladan, uswah dan qudwah, sekaligus kita ikuti jalan perjuangan beliau. Dan mudah-mudahan kita semua adalah umat beliau yang berada di belakang beliau, yang istiqomah membela izul Islam wal muslimun. Baik para hadirin, rekan-rekan pers, pada hari ini alhamdulillah pada jam 1 tadi hingga hari ini, aksi yang digelar oleh Forum Umat Islam Sulawesi Tengah sedang berlangsung sampai dengan sore hari ini. Dan aksi kali ini adalah aksi super damai ya, aksi yang diselenggarakan serentak di beberapa kota, dan aksi yang mengusung tema yang sangat sama seperti tema sebelumnya, untuk penegakan keadilan dan penjarakan Ahok ya. Jadi aksi kali ini diselenggarakan sebagai salah satu respon umat Islam ketika hukum hari ini sudah tidak lagi berada pada tempatnya. Oleh karena itu kita mungkin banyak ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi kasus kali ini, yang kemudian sudah lama dan bahkan tidak ada penyelesaian yang serius yang aparat lakukan. Oleh karena itu di sebelah saya ini sudah ada beberapa narasumber kita. Saya coba untuk perkenalkan. Di samping kanan saya ada Ustadz Harun Hitam Abu, beliau dari tim pembela Muslim. Di tengah-tengah kita ada di sini tokoh umat, Ustadz Abu Jundi, yang sempat hadir di aksi kali ini, dan Sabul Bait Al-Mukarram Ustadz Hartono selaku Presidium FUI yang sempat hadir pada konferensi pers. Ya, mungkin kawan-kawan media kita akan sedikit mendengarkan apa sih sebenarnya aksi kali ini diselenggarakan, urgensi seperti apa, dan bagaimana harapan aksi kali ini, yang harapan dari FUI sendiri terhadap kasus yang dilakukan oleh Ahok ini. Kami persilakan kepada Ustadz Hartono mungkin sedikit penjelasan kepada teman-teman sekalian. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Ustadz Abu Jundi, Pak Harun Hitam Abu dari tim pembela Muslim, sekaligus beliau sebagai akademisi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kaum muslimin seluruh dunia dan wabil khusus Indonesia, di mana pada hari ini telah melakukan aksi bela Islam ketiga. Substansinya sebenarnya tidak jauh dari tuntutan awal, bahwa umat Islam yang terlukai rasa keadilannya menuntut kepada penegak hukum agar menegakkan hukum seluruh-seluruhnya tanpa pandang bulu. Ahok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penistaan agama, tuntutan umat Islam adalah tegas, tahan, penjarakan. Kenapa? Karena kasus-kasus yang sama yang sebelumnya terjadi, jangankan tersangka, belum saja tersangka itu sudah langsung ditahan kalau terkait dengan kasus penistaan agama, apalagi kalau sudah tersangka. Ini semakin menunjukkan bahwa ada ketidakadilan dalam persoalan penegakan hukum di negeri ini. Siapa sesungguhnya Ahok ini? Berjuta-juta suara kaum muslimin sampai jilid 3 hari ini, kalau ternyata juga
penegak hukum dalam hal ini kejaksaan tidak berani menahan Ahok, semakin menunjukkan bahwa ada apa dengan Ahok ini. Maka di sini sebenarnya pertaruhan semakin luar biasa. Kenapa? Kalau juga umat Islam kalah dalam pertarungan ini, menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia ini juga lemah. Bayangkan kalau sudah dipencundadi seperti ini umat Islam, tuntutannya dalam 3 kali aksi ternyata tidak juga dipenuhi. Ada apa sebenarnya dengan negeri ini? Kami warga Indonesia, seperti apapun keadaan kami tidak akan pernah meninggalkan negeri ini. Coba bandingkan dengan para koruptor-koruptor yang bukan pribumi itu. Selesai, ambil uang, lari ke luar negeri, tidak ada. Adapun kita seperti apa? Tapi sudah seperti ini tuntutan kita, dan kami menghuni mayoritas negeri ini. Tapi seperti ini para penegak hukum menyikapi tuntutan umat Islam. Jadi sesungguhnya bukan pada persoalan aksi damai yang menjadi tujuan kami. Itu adalah wasilah, itu adalah perantara, itu hanya jalan. Karena kami ingin menunjukkan bahwa hargailah sesungguhnya kami ini umat Islam. Wahai para penguasa, wahai penegak hukum, hargai kami umat Islam ini. Bayangkan kami 3 kali turun dalam keadaan damai, lalu kemudian apakah kami disia-siakan? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengasap dengan caranya, boleh jadi negeri ini akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan kalau penegak hukum selalu berlaku tidak adil seperti ini. Jadi sesungguhnya sebenarnya kalau mereka mau jernih berpikir, para penegak hukum ini, baik kepolisian, kejaksaan, begitu juga nanti di pengadilan, bahwa kami umat Islam ini di belakang mereka dalam rangka bagaimana menegakkan hukum ini seluruh-seluruhnya. Karena kenapa? Akidah kami ini yang memanggil kami untuk seperti itu. Akidah kami ini yang menuntut bagaimana tidak ada perlakuan berbeda dalam persoalan penegakan hukum. Tapi sayang sekali lagi, ini kadang-kadang kami merasakan umat Islam ini dipencundangi, ini kami dikhianati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan para pengkhianat, membinasakan para pecundang di negeri ini, membinasakan kaum munafikin, dan menjayakan NKRI, menjayakan Islam ini insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, itulah tadi penjelasan oleh Ustadz Hartono. Ya, jadi sedikit Ustadz, tolong bisa fokus ke kamera utama. Ya, baik teman-teman sekalian, kawan-kawan awak media. Jadi tadi sudah kita jelaskan bahwa urgensi dan substansi dari aksi yang diselenggarakan oleh FUI pada hari ini adalah tetap sama, untuk menuntut keadilan, ya, menuntut agar hukum ditegakkan dan hukum bisa berjalan untuk bagaimana bisa adil kepada umat Islam. Dan hari ini kita juga melihat bahwa banyak sekali rekayasa-rekayasa dan proses hukum Ahok yang sudah bergulir sekian lama, dan bahkan umat Islam sampai kemudian tidak mendapatkan kejelasan ada apa di balik kasus Ahok pada hari ini. Untuk itu kita mungkin akan sedikit mendengarkan bagaimana sih penjelasan dari perspektif hukum dari perkembangan kasus Ahok yang sampai dengan hari ini sudah bergulir di kejaksaan. Oleh karena itu kami mungkin sedikit ingin mendapatkan gambaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Harun Hitam Abu dari tim Pembela Muslim. Kepada Ustadz kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Tuntutan kami itu hanya satu: hentikan akrobat hukum ini. Jadi hentikan akrobat hukum. Apa yang dimaksud dengan akrobat hukum? Yaitu mempermainkan hukum. Hukum yang sudah jelas dan pasti itu dipermainkan oleh oknum penegak hukum. Sejak awal, sebelum penetapan sebagai tersangka, itu alot, ya. Sampai ada pertama kali dalam sejarah penegakan hukum Indonesia dilakukan gelar perkara terbuka. Ini pertama di negara kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak ditahan. Ini juga akrobat hukum. Kenapa? Karena dalam pasal 21 ayat 4 huruf A KUA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tegas disebut, ya, alasan objektif untuk menahan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun. Jadi tidak ada alasan. Sekarang kejaksaan lagi-lagi melakukan akrobat hukum dengan menyampaikan beberapa argumentasi yang
tidak masuk akal. Yang pertama, bahwa ini sesuai dengan standar operasi prosedur. Urusan apa dengan standar operasi prosedur? Kita tidak mau tahu, itu urusan internal kejaksaan. Tapi aturan hukum yang harus ditempatkan pada poin yang pertama, yaitu pasal 21 ayat 4 huruf A. Seorang tersangka yang diancam hukuman 5 tahun itu harus ditahan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kasus-kasus yang sama, penistaan agama, semua tersangkanya ditahan. Ada Arswendo Atmowiloto, ada Lia Eden, ada macam-macam pembunuh gavatar, ditahan semua. Kenapa? Karena persoalan penistaan agama ini adalah persoalan yang sensitif. Dan kita bisa saksikan sekarang, dari Sabang sampai Merauke, orang semua melakukan aksi unjuk rasa, menuntut keadilan. Nah, ini, jadi hentikan akrobat hukum itu. Yang ketiga, kepada elit-elit negeri ini, jangan mempermainkan hukum untuk melanggengkan kekuasaan. Kita semua tahu bahwa Ahok ini adalah calon gubernur petahana yang maju dalam Pilgub DKI. Ini harga mati bagi mereka. Tapi kami kaum muslimin tidak ada urusan dengan politik itu. Yang hanya kami inginkan adalah asas equality before the law, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua warga negara. Jangan karena dia dekat dengan penguasa, karena dia didukung oleh partai penguasa, lantas keadaan seperti begini. Ini yang ketiga. Yang keempat, kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tolong mandiri dan otonom. Jangan menjadi alat kekuasaan. Disorong sana, sorong sini, tidak boleh. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jelas, ya, disebut di situ kepolisian negara adalah fungsi pemerintah, tetapi tidak tunduk pada penguasa. Itu satu. Yang kedua, itu di kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kejaksaan itu memiliki asas oportunitas. Satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan perkara adalah kejaksaan. Jadi mereka tidak boleh main-main di situ. Oleh karena itu, aksi bela Islam jilid 3 yang sekarang kami lakukan ini dengan bertajuk Selamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum dan tegakkan keadilan penjarakan Ahok ini tidak main-main. Karena kaum muslimin di seluruh Indonesia melihat ada tanda bahaya besar di negara kita. Rezim yang berkuasa sekarang itu dekat dengan komunis. Oleh karena kita ingatkan, di samping kita ingin menegakkan hukum dan keadilan dengan satu kata kunci, penjarakan. Demikian dari saya. Iya, kawan-kawan sekalian, ada 4 hal yang beliau tadi jelaskan. Apa saja kemudian proses hukum yang sudah berlangsung, baik dari persoalan gelar perkara secara terbuka maupun kemudian setelah Ahok ditetapkan sebagai tersangka, namun juga tidak ada proses penahanan. Dan juga yang ketiga, beliau sampaikan bahwa untuk seluruh elit-elit politik di negeri ini agar tidak mempermainkan hukum untuk kekuasaan semata. Dan yang terakhir adalah menuntut kepada kepolisian dan kejaksaan untuk otonomi dan tidak berpihak kepada siapapun, dan kemudian menegakkan hukum seadil-adilnya. Dan kita menyaksikan bahwa hari ini seluruh umat Islam, ya, sudah tidak memandang golongan, memandang organisasi, sudah bersatu menjadi satu gemuruh semangat dan perjuangan umat untuk menegakkan keadilan. Nah, mungkin kita akan sedikit menjelaskan bagaimana kemudian esensi daripada perjuangan umat Islam untuk membela Al-Quran, dan apa sih kemudian yang menjadi salah satu kekuatan besar umat Islam sampai kemudian kita menyaksikan saudara-saudara kita yang berangkat dari Ciamis dengan berjalan kaki ratusan kilometer demi menegakkan kebenaran. Dan mungkin beliau, Ustadz Abu Jundi, sebagai bagian dari tokoh umat yang nanti akan menjelaskan kepada kita apa sih yang menjadi semangat dari umat Islam sehingga umat ini bisa bersatu menjadi sebuah kekuatan arus perubahan yang terus-menerus membesar sampai kemudian seperti saat ini. Mungkin kepada Ustadz kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya umat Islam turun melakukan aksi pembelaan terhadap kitab sucinya. Kita juga bersyukur karena sebenarnya dengan adanya penistaan agama ini justru baru umat Islam sadar apa sesungguhnya Al-Maidah 51 itu. Al-Quran 51 itu yang mana? Sehingga seluruh dunia, seluruh umat Islam di Indonesia sadar bahwa ayat 51 sesungguhnya Al-Maidah 51 itu adalah ini. Dan ayat itulah yang menyatukan umat Islam seluruh Indonesia hadir di Jakarta, hadir di kota-kota besar dalam rangka turun aksi pertahankan NKRI, tegakkan keadilan dan penjarakan Ahok. Apa yang dilakukan oleh Ahok sesungguhnya adalah cukup menyakiti umat Islam sesungguhnya. Kenapa? Mereka beragama lain kemudian mencoba menyinggung kitab suci agama lain. Ini adalah sebuah penistaan yang cukup besar. Seorang Islam saja menistakan agamanya, karena ini sementara ini orang lain di luar Islam, di luar lingkaran, kemudian dia melakukan penodaan. Dan ternyata penodaan ini tidak berlalu begitu saja. Ternyata penodaan ini cukup lama. Menurut buku yang kita baca yang ditulis oleh beliau bahwa penodaan sesungguhnya dilakukan tahun 2008, tapi nanti mencuat saat ini. Maka sekali lagi bahwa ketika ditanya apa yang menggerakkan ini, maka gerakan umat Islam ini adalah merupakan gerakan hati nurani dengan satu tuntutan: pertahankan NKRI, karena NKRI adalah milik umat Islam, darah para ulama, syuhada kita dengan tumpahan darah, harta dan nyawa mereka mempertahankan NKRI ini, lalu kemudian dirusak oleh seorang pecundang yang bernama Ahok. Kemudian kita harus tegakkan keadilan. Pakar hukum kita menegaskan bahwa di Indonesia ini yang menjadi panglima adalah hukum, tetapi saat ini hukum bisa dipermainkan. Yang terakhir adalah penjarakan Ahok, tangkap Ahok, tahan Ahok, sama dengan pelaku-pelaku sebelumnya. Untuk itu sekali lagi masyarakat Muslim khususnya Sulawesi Tengah mengharapkan agar proses Ahok ini segera berlanjut dan Ahok segera ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, umat Islam sampai kemudian luar biasa, ribuan bahkan jutaan umat Islam pada hari ini tidak lain adalah ikatan akidah, ya, ikatan keterikatan kepada Islam agar kemudian seluruh umat Islam bisa bersatu. Dan juga ada hal yang patut kita jadikan renungan, muhasabah, ikhtibar, bahwa kemudian dengan adanya kasus penistaan agama ini membuat umat Islam semakin bisa sadar, semakin bisa kemudian menyatukan visi dan misi untuk tetap solid dalam memperjuangkan tegaknya kembali kebangkitan Islam di negeri ini. Sekaligus tadi kita mendengarkan bahwa ada zaman, ada grand design yang telah mengancam negeri ini, yang telah hari ini terbukti mengancam NKRI. Dan kita melihat bahwa bahkan hari ini beberapa tokoh-tokoh kita itu sudah ditangkapi oleh kepolisian. Ini ada apa di balik ini? Sementara mereka yang sudah menjual aset negara kepada asing itu tidak disebut sebagai makar. Nah, ini tentu menjadi ketidakadilan, dan juga inilah salah satu semangat daripada umat Islam, terkhusus kami yang ada di Sulawesi Tengah, untuk terus mengawal. Dan ini mungkin sedikit aksi yang kemudian menjadi perjuangan bersama-sama. Mungkin sedikit closing statement dari Ustadz sekalian. Kira-kira dengan adanya Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah dilimpahkan ke kejaksaan, ya, kira-kira ketika kemudian ada proses hukum yang adil, bahkan ada indikasi Ahok akan dilepaskan, ya, apa sih kemudian respon umat Islam dalam rangka terus menuntut ini? Kira-kira seperti apa, Ustaz? Komitmen kami umat Islam insyaallah taala biiznillah wa biquwwatillah wa bi'aunillah, kami tidak akan selesai dan berhenti dari memperjuangkan agama, memperjuangkan penegakan hukum ini di 212. Kami punya komitmen untuk terus menggelorakan gerakan ini agar mengawal kasus ini. Begitu juga kasus-kasus penistaan agama lainnya. Kalau ada yang mencoba-coba
ingin lagi berbuat nista terhadap agama Islam ini, terhadap kitab suci Al-Quran ini. Jadi sekali lagi melalui ini juga saya sampaikan kepada kaum muslimin semuanya dimanapun berada, terkhusus di Sulawesi Tengah, bahwa kami tidak selesai di 212 ini. Kalau ternyata masih ada gelagat bahwa penegak hukum tidak berpihak kepada tuntutan umat Islam, maka kami akan turun kembali lagi sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh konstitusi. Tapi kalau kemudian kesabaran umat Islam ini yang harus dihindari, dan ini nasihat kami kepada pemerintah, kepada penegak hukum, tolong dengarkan hati nurani umat ini. Jangan sampai mereka melakukan tindakan main hakim sendiri. Berarti memang kalau itu yang diingini pemerintah, ya coba-coba saja bermain dengan hukum ini. Silakan main akrobatik dengan hukum ini. Kalau memang ingin melihat negara ini hancur-hancuran, kami tidak memberikan ancaman, ini nasihat. Tapi tolong dengarkan kami. 3 kali aksi, kalau ternyata tidak dengarkan juga tuntutan kami bahwa penjarakan Ahok, berarti semakin menunjukkan bahwa ada yang tidak beres di negeri ini. Jadi sekali lagi, umat Islam tidak akan berhenti di 212 ini dan terus memperjuangkan penegakan keadilan di negeri ini. Karena kenapa? Kami merasa bahwa NKRI ini ada karena umat Islam mayoritas di dalamnya. Kalau TNI mengatakan bahwa TNI, ragaku, rakyat, jiwaku, menunjukkan bahwa aparat sesungguhnya ini adalah bagian daripada rakyat. Rakyat bagian daripada aparat, tidak boleh dipisahkan. Dan siapa yang berupaya memisahkan itu, berarti itulah makar yang sesungguhnya. Demikian, terima kasih. Perjuangan harus terus berjalan dan perjuangan tidak akan berhenti selama darah masih mengalir, selama jantung masih berdetak. Umat Islam tidak akan pernah mundur, maju dan maju. Institut Islam harus tegak di bumi persada Indonesia. Sekian. Sebagai closing statement saya pada kesempatan sore hari ini, satu, sadarlah wahai elit-elit negeri ini, sadarlah para pemimpin negeri ini, bahwa di lingkaran Anda komunis dan Cina yang berafiliasi dengan Republik Rakyat Tiongkok sudah menguasai. Oleh karena itu sadarlah. Yang berikut kepada penegak hukum, tolong tegakkan hukum secara adil, sebab keadilan itu bukan hanya keadilan formal seperti yang disebut-sebut selama ini, tapi ada keadilan substantif, dan inilah yang mencederai perasaan keadilan kaum muslimin. Yang ketiga, kami tetap pada tuntutan yang utama, yaitu penjarakan Ahok sekarang juga. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik para kawan-kawan sekalian, awak media, rekan-rekan pers yang sempat meliput acara kali ini, itu tadi closing statement yang disampaikan oleh beberapa tokoh kita. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa aksi kali ini bukanlah aksi yang terakhir, ya. UI dan seluruh komponen umat akan terus mengawal kasus ini sampai kemudian tuntas, ya. Sehingga kemudian umat Islam harus terus menggelorakan semangat perjuangan dalam rangka membela Al-Quran, dan kita akan terus melakukan perjuangan hingga negara penghabisan. Dan bahkan kemudian ada indikasi, tadi saya baca di media sosial, ada Pak Jokowi hadir, Pak Jokowi di aksi Jakarta, bahkan kemudian Rizik mengatakan bahwa ketika tidak ada Jokowi tidak berani untuk menangkap Ahok, maka umat Islam mengancam untuk revolusi. Ya, ini mungkin menjadi salah satu warning oleh pemerintah bahwa jangan bermain oleh umat Islam. Dan hari ini kita membuktikan, pertama adalah sejarah yang dibuktikan oleh umat Islam. Pertama adalah umat Islam sholat Jumat terbesar di dunia. Ya, Allahu Akbar. Ya, itu menjadi salah satu kebanggaan kita, dan mudah-mudahan kita akan menjadi negara yang akan menegakkan Islam, dan kemudian kita akan terus mengawal hingga Ahok akan dipenjara, ya. Saya kira itu mungkin kawan-kawan sekalian, dan kita tadi sudah mengundang Pak Kapolda maupun yang mewakili, tapi beliau menolak untuk memberikan pernyataan. Ini membuktikan bahwa ya kita sudah melihat bungkangnya para aparat penegak hukum untuk bisa menjelaskan kepada umat apa yang sebenarnya kemudian sedang kita hadapi di negeri ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi rujukan umat dan menjadi untuk kita semua agar umat Islam bisa bersatu, dan mudah-mudahan aksi satu suara bela Al-Quran ini Allah berikan taufik dan berikan kekuatan oleh umat Islam untuk terus-menerus menyatukan langkah, menyatukan gerakan, dan terus-menerus
berjuang dan Islam ini menang dan untuk kebangkitan Islam di negeri kita. Ya, mungkin itu teman-teman sekalian. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, iya, mungkin itu pada acara kita, konferensi pers yang kita selenggarakan pada sore ini. Mudah-mudahan ada manfaat, dan pada kita menutup acara kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.